Urutan negara yang khawatir RKUHP disahkan Amerika, Uni Eropa hingga Australia sakit kepala. Pemerintah menyetujui hukum pidana baru yang melarang seks di luar nikah dalam KUHP terbaru. Rupanya hal ini membuat banyak negara sakit kepala. Berikut negara yang khawatir RKUHP itu disahkan. Pertama adalah Amerika Serikat. Brakum Afifi, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price, khawatir tentang dampak perubahan ini dalam pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM dan kebebasan di Indonesia. Ia bahkan menyebut pengesahan ini memiliki dampak yang negatif bagi warga AS di Indonesia dan bahkan iklim investasi. Kami prihatin tentang bagaimana undang-undang tersebut bisa berdampak pada warga AS yang berkunjung dan tinggal di Indonesia serta iklim investasi bagi perusahaan AS, tegasnya dalam keterangan pers. Kedua, Australia. Setali tiga uang dengan Amerika, Australia pun jadi negara yang khawatir RKUHP disahkan. Negara tetangga ini bahkan mengeluarkan travel warning bagi warganya yang akan berkunjung di Bali. Selain larangan seks di luar nikah, hukum baru juga akan melarang pasangan yang belum menikah hidup bersama, tulis Special Broadcasting Service. Undang-undang itu disahkan dengan dukungan semua partai politik, meskipun ada peringatan dari kelompok bisnis bahwa itu bisa membuat turis takut dan merusak iklim investasi, tambahnya. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia kemudian memperbarui peringatannya, jadi berhati-hati. Parlemen Indonesia meloloskan revisi hukum pidana yang mencakup hukuman untuk kohabitasi dan seks di luar nikah. Harap berhati-hati bagi wisatawan karena kita melihat beberapa situasi yang tidak menguntungkan di mana kita harus memberi bantuan konsuler pada orang-orang yang tak sadar atau tak sengaja melakukan hal yang keliru. Ketiga, ada Uni Eropa. 22 dubes dari Uni Eropa pernah menentang pemberlakuan hukuman mati dalam RKUHP dan pasal terkait kumpul kebo. Dikutip dari dpr.co.id, kala itu para dubes disambut oleh Komisi 3. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi Nasdem, Taufikul Hadi, pun menjelaskan kepada delegasi tersebut bahwa RKUHP dibuat untuk rakyat Indonesia, bukan dunia. Masyarakat Indonesia tidak sama dengan rata-rata masyarakat Eropa yang homogen. Masyarakat Indonesia sangat heterogen. Kami ada lebih dari 14.000 pulau dengan latar belakang budaya yang sangat beragam dan puluhan agama besar dan kecil. Kami ingatkan kami sedang membuat undang-undang untuk rakyat Indonesia, bukan dunia. Itu harus dipahami, ujar Taufik. Keempat, ada PBB. Dalam keterangan pers, PBB mengaku khawatir RKUHP disahkan. Ada beberapa pasal yang dinilai bertentangan dengan kewajiban hukum internasional dan prinsip dasar hak asasi manusia. PBB pun menyinggung pasal bermasalah yang dirasa mampu mengganggu kebebasan pers, hak privasi hingga kebebasan beragama. Berikut keterangan resmi PBB. Beberapa pasal berpotensi mengkriminalisasi karya jurnalistik dan melanggar kebebasan pers. Pasal lainnya mendiskriminasi atau memiliki dampak diskriminatif pada perempuan, anak perempuan dan anak laki-laki, serta minoritas seksual dan akan berisiko mempengaruhi berbagai hak kesehatan seksual dan reproduksi, hak privasi, dan memperburuk kekerasan berbasis gender dan kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Pasal lainnya berisiko melanggar hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan dan dapat melegitimasi sikap sosial yang negatif terhadap penganut agama dan kepercayaan minoritas dan mengarah pada tindakan kekerasan terhadap mereka. Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid menggambarkan hal ini sebagai mengerikan dan pukulan signifikan bagi kemajuan negara dalam hak asasi manusia. Melarang seks di luar nikah merupakan pelanggaran terhadap hak privasi yang dilindungi hukum internasional, katanya. Aturan ini masih menjadi sorotan dunia dan sepertinya masih ada banyak negara yang khawatir RKUHP disahkan. Di Amerika sendiri, topik ini diangkat ke TV nasional dan dijadikan bahan roastingan oleh Trevor Noah.